Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus serta anak-anak sekalian. Kita akan bersama-sama pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa lebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami menghampiri tahta-Mu, menaikkan puji dan syukur. Dan hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diberi judul Firman Allah berbuah dalam hidupku. Bacaan diberikan kepada kita melalui kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan 18 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan 18 sampai 23. Kita bisa baca firman Tuhan ini di tempat kita masing-masing. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman ini secara ringkas melalui mocopat. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sekar dandang gula kanthi irah-irahan pasemon wiji kang kasebar kaanggit dening Rama Mujiyana Darma Siswaya. Pasemon bab panyebaring wiji kang tanpa papan panyebarnya ana kang ing margi semangke mesti bakal tantu tukul ing padas mesti ringke ing tengah tetukulan tan hawahus tamtu kasebar lemah loh mangkya mesti subur lan wohnya tan kendat yakti monggo sami tileng
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, saya punya telur. Di rumah pasti banyak ya. Kalau telur ini diberikan kepada ibu bapak dan saudara-saudara, kira-kira mau dimasak apa ya? Ada yang mau digoreng, diceplok atau didadar. Ada juga yang ingin memasaknya, saya akan masak semur telur. Wah, enak banget itu. Ada juga yang ingin tambah terigu aja biar jadi roti yang lezat. Saudara-saudara yang terkasih, ibaratnya telur ini satu, tetapi dia menghasilkan banyak makanan atau jenis makanan yang berbeda-beda. Kenapa bisa demikian? Karena cara mengolahnya juga berbeda. Nah, hari ini kita akan bicara bagaimana mengolah firman Tuhan itu. Perikop yang kita baca pada saat ini adalah perikop yang menceritakan pada saat itu begitu banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus. Begitu banyak orang yang datang kepada Yesus karena mereka terpesona dengan Yesus. Mereka sangat antusias, mereka sangat ingin mendengarkan firman Tuhan maupun juga melihat mujizat-mujizat yang ada. Nah, saudara, ketika Yesus melihat begitu banyak orang yang ingin mendengarkan firman-Nya, maka dia memberikan perumpamaan yang cukup menarik bagi kita yang terkait dengan orang-orang yang berkumpul pada saat itu, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan ini mau menjelaskan kepada banyak orang bagaimana cara orang mendengarkan firman Tuhan. Dikisahkan di dalam bacaan ini adalah tentang seorang petani yang menaburkan benihnya. Dia pada awalnya dikatakan perumpamaan yang pertama adalah benih itu kemudian disebarkan dan ternyata jatuh di tepi-tepi jalan. Saudara, orang-orang Israel atau daerah Israel mempunyai kebiasaan, yaitu antara ladang satu dengan yang ladang yang lain itu ada jalan. Nah, jalan ini biasa dilewati oleh banyak orang, sehingga jalan ini keras. Bahkan di kitab Injil Lukas mengatakan kepada kita ketika firman itu ditaburkan atau benih itu ditaburkan, lalu kemudian ada burung yang kemudian makan benih itu atau diinjak orang. Kenapa? Karena ketika firman itu ditaburkan dan jatuh di jalan-jalan seperti itu, maka dia tidak bisa masuk sampai ke bawah. Dia hanya ada di permukaan. Karena apa? Karena keras tanahnya. Maka yang terjadi apa? Banyak burung yang datang kemudian mengambil benih itu. Ada kemudian angin kemudian menyebarkan begitu saja atau kemudian diinjak-injak orang. Apa arti perumpamaan ini? Yesus mau mengatakan kepada kita, firman itu diberikan kepada mereka. Begitu banyak bertubi-tubi diberikan kepada mereka. Tetapi firman itu tidak bisa masuk sampai ke tanah, apalagi berbuah. Kenapa? Karena keras. Ketika hati manusia keras, apapun tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam hatimu. Ketika orang-orang mengeraskan hatinya, maka firman ini hanya lewat begitu saja dan tidak akan menghasilkan buah apapun juga. Yang kedua adalah benih yang kemudian jatuh di ladang. Tetapi benih ini ternyata jatuh di atas batuan. Saudara, kalau kita orang Indonesia, kalau mau menanam sesuatu biasanya kita olah dulu, dibajak dulu tanahnya. Baru kemudian benih itu ditaburkan. Tetapi dalam dunia Israel pada saat itu tidak harus begitu. Ada juga yang kemudian benih itu ditaburkan begitu saja. Baru setelah itu diolah. Nah, kisahnya adalah firman Tuhan itu seperti benih yang ditaburkan, kelihatannya ada tanah, tetapi sebetulnya tidak bisa masuk. Karena apa? Karena di bawahnya ada batu. Dan ketika dia kena batu, maka dia tidak bisa kemudian mengakar dengan baik. Dia tidak bisa mengambil air yang ada di dalam tanah atau unsur-unsur yang lain. Dia bisa hidup sesaat, tetapi begitu dia hidup segera layu dan mati. Karena apa? Karena dia tidak memiliki akar.
yang kuat untuk cukup mengambil air dan juga mengambil unsur-unsur tanah yang ada. Perumpamaan ini mau menjelaskan kepada kita, yaitu tentang orang yang pada awalnya antusias sekali mendengarkan firman Tuhan, yang pertama kali tersentuh oleh firman Tuhan, yang mengatakan haleluya, sejak saat ini saya mau mendengar firman Tuhan, saya mau jadi pengikut Tuhan Yesus saat ini juga. Orang pada awalnya memiliki antusias dan komitmen, tetapi dia seperti benih yang tumbuh sesaat karena tidak mengakar. Begitu ujian-ujian didatangkan atas diri, begitu penganiayaan hebat terjadi dalam hidupnya, begitu penderitaan silih berganti terjadi dalam hidupnya, apa yang terjadi? Loyo. Dia kemudian menjadi alung dan kemudian mati. Itu adalah ibarat orang-orang yang kemudian tidak mau mengakar dan kemudian hanya memiliki semangat sesaat, tetapi kemudian tidak berakar dan akhirnya firman Tuhan itu lenyap begitu saja. Yang ketiga, saudara, adalah benih ini tumbuh di ladang, tetapi sayang dia tumbuh bersama dengan semak duri. Saudara yang terkasih, musuh yang paling besar bagi petani adalah semak duri. Karena apa? Karena semak duri ini selalu lebih cepat untuk bertumbuh. Akarnya begitu cepat untuk mengakar. Dia akan lebih gampang untuk mengambil air maupun unsur-unsur tanah yang ada. Maka ketika dia hidup bersama dengan benih gandum misalnya, maka yang terjadi adalah benih gandum ini pasti akan kalah. Karena apa? Karena semak duri akan lebih kuat, akan lebih banyak mengambil sari-sari yang ada, bahkan kemudian melilit dan menghimpit benih ini. Yang terjadi apa? Maka benih ini akan menguning, layu, dan mati. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, ada orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi di samping dia mendengar firman Tuhan, ada duri-duri yang dibiarkan hidup. Ada duri-duri yang dibiarkan ada di dalam hidupnya. Ada semak yang terus dihidupi dalam dirinya. Tidak mungkin, saudara, di dalam hati kita ada dua tanaman. Yang satu pasti akan mati. Ketika kita membiarkan duri-duri itu ada dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan akan kalah. Orang lebih akan mendengar semak dan duri itu lebih banyak tumbuh daripada benih yang ada. Demikian juga dengan hidup kita. Ada orang yang ingin mendengar firman Tuhan, tetapi kekhawatirannya, cintanya kepada dunia, cintanya kepada hal-hal duniawi, kekhawatirannya yang besar, karakter-karakternya yang tidak baik dibiarkan begitu saja. Dan apa yang terjadi? Dia akan menghimpit firman Tuhan ini dan membuat firman Tuhan itu justru mati di dalam dirinya. Dan yang tumbuh subur adalah semak duri. Yang keempat, saudara yang terkasih, adalah benih yang jatuh di tanah yang subur, di ladang yang subur. Ini menunjukkan kepada kita, Yesus memperlihatkan kepada kita. Jadi ada orang-orang yang begitu banyak berkumpul, adalah orang-orang yang seperti ladang yang subur. Benih itu ditaburkan, benih itu disampaikan, dan muncullah tunas, muncullah pohon, muncullah buah dalam ladang itu. Itulah hati manusia. Ada hati manusia yang keras, ada hati manusia yang setengah saja, ada hati manusia yang membiarkan semak duri hidup dalam hatinya, tapi ada juga manusia yang menjadikan hatinya menjadi tanah yang subur. Lalu bagaimana caranya agar hidup kita, hati kita menjadi ladang yang subur? Tuhan Yesus mengatakan di dalam perikop ini, baiklah yang bertelinga mendengar. Jadi kata kunci untuk kita bisa menjadikan hati kita itu tanah yang subur adalah mau mendengarkan firman Tuhan. Mendengar itu adalah sesuatu yang memang kita sengaja
Orang yang mendengar itu akan menyiapkan hati kita dan kemudian kita akan konsentrasi dengan apa yang kita dengar. Pikiran-pikiran yang ada di sekitar kita, tetapi kita tidak memikirkannya. Karena apa? Karena konsentrasi kita adalah mendengar. Mendengar itu adalah ketika hati kita siap untuk mendengar dan mengolahnya. Bukan hanya mendengar, tetapi mendengar itu adalah termasuk ketika sesuatu masuk di dalam hati kita, kita olah dalam pikiran kita olah di dalam hati kita, dan kemudian kita refleksikan apa yang penting, apa yang mau dikatakan Tuhan kepada kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menjadikan hidup kita saat ini menjadi ladang yang subur, sehingga buah itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga tema kita yang kemudian dikatakan firman Allah berbuah dalam hidupku itu nyata. Bukan sekedar harapan, tetapi firman Tuhan itu sungguh berbuah di dalam perkataan-perkataan, di dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Mari kita senantiasa membaca, mengolah, menyiangi, mengairi, dan juga memberi pupuk dalam kehidupan kita. Dengan terus kita mendengar firman Tuhan, memperhatikannya, dan juga mari kita bersama-sama menjadikan hidup kita dan hati kita ladang yang subur bagi benih firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Jadikanlah kami sebagai ladang yang subur bagi benih firman yang Tuhan taburkan dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan ini. Jadikan kami bukan hanya pendengar firman Tuhan, tetapi juga pelaku-pelaku firman.